wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Karena sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya senantiasa melupakan kenikmatan besar yang Allah telah berikan kepada kehidupan mereka. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri ketika Hasan Al-Basri menyebutkan tentang sifat dan karakteristik manusia. Maka Hasan Al-Basri berkata, alladzi ya'uddul masaib wa yansa nikma rabbih. Sesungguhnya manusia itu adalah mereka yang senantiasa suka menghitung-hitung ujian dan musibah yang Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka senantiasa melupakan setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memperhatikan bagaimana kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Sebesar apapun ujian yang menerpa kepada kehidupan antum dan menerpa kepada kehidupan kita, sesungguhnya ujian dan musibah dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, maka sesungguhnya ujian itu hanyalah seujung kuku di antara kenikmatan besar yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Semoga kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang yaquddu nikma rabbihi wa yansa al-masaib. Semoga kita menjadi manusia yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah senantiasa menghitung setiap kenikmatan dan melupakan setiap ujian dan musibah yang Allah berikan karena besarnya kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita dalam kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan dan tema yang telah kita sampaikan dan kita uraikan pada pertemuan dan kajian kita yang terakhir. Pada pertemuan dan kajian kita yang terakhir, kita membahas bagaimana terapi untuk mengobati penyakit hati. Karena kita mengerti bahwasanya di antara perkara yang sangat berbahaya, di mana dampak keburukan yang begitu besar menimpa kepada kehidupan manusia, yaitu adalah ketika seseorang memiliki hati yang sakit, karena sesungguhnya dampak keburukan hati yang sakit lebih besar daripada dampak yang terjadi di antara segala musibah yang ada dalam kehidupan manusia. Kalau kita pernah melihat satu rumah pernah terbakar, lalu kita melihat bahwasanya sifat api merusak setiap benda yang dilahap olehnya, maka Masya Allah, hati yang sakit lebih parah dan lebih besar bagaimana keburukan yang ditimbulkan daripada api yang membakar setiap rumah dan setiap benda yang dilahap olehnya. Inilah yang menjadikan kita harus memperhatikan salah satu di antara perkara yang bisa menjadikan kehidupan kita tidak beruntung di dunia dan di akhirat, yaitu adalah ketika kita memiliki hati yang sakit, hati yang dimiliki oleh orang munafik, hati yang dimiliki oleh orang yang fajir, dan hati yang dimiliki oleh orang-orang musyrikun dan kafirun. Dengan hati itulah mereka menjadi orang yang disiksa oleh Allah dalam kehidupan di kampung akhirat mereka. Maka kita kemarin sudah membahas apa perbedaan antara penyakit hati lalu kemudian dengan badan yang sakit. Karena ternyata terkadang kita tidak mengetahui apa perbedaan antara hati yang sakit dan badan yang sakit. Karena ternyata ada perbedaan antara badan yang sakit dan ada perbedaan antara hati yang sakit. Dan ini juga telah kita jelaskan dalam pertemuan kita sebelumnya. Hati yang sakit adalah hati yang senantiasa akan ditambahkan terus penyakitnya oleh Allah. Siapapun manusia yang memiliki hati yang sakit, siapapun orang apabila dia memiliki hati yang sakit itu akan ditambahkan sakitnya oleh Allah dan ditambahkan sakitnya oleh Allah, kecuali adalah orang-orang yang bertaubat dan berusaha mengobati hatinya yang sakit. Allah mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Sesungguhnya di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah pun menambah penyakit itu di dalam hati mereka. Disinilah kita faham apabila ada orang yang dia memiliki hati yang sakit, kemudian dia tidak mencoba untuk menyembuhkan hatinya yang sakit dengan berbagai macam ikhtiar, maka sesungguhnya hati yang sakit akan ditambahkan sakitnya oleh Allah sampai betul-betul hati itu menjadi hati yang mati, yang menyeret pelakunya kepada neraka dan siksa yang pedih ketika dia membawa hati yang sakit dan hati yang mati. Berbeda dengan badan yang sakit.
Badan yang sakit itu ada yang disembuhkan oleh Allah, sebagian di antara penyakit yang Allah berikan kepada kita, tetapi sebagian ada yang diwafatkan oleh Allah dengan membawa penyakit itu. Tetapi sebagian ada orang yang disembuhkan oleh Allah ketika kita memiliki penyakit. Bukankah ada orang yang sembuh dari liver? Bukankah ada orang yang sembuh dari tipes? Bukankah ada orang yang sembuh dari diabetes? Karena sesungguhnya sebagian penyakit ada yang dibawa sampai mati ketika Allah menakdirkan dia mati dengan penyakit itu. Ada yang ditakdirkan untuk sembuh ketika dia memiliki penyakit itu kalau Allah berkehendak. Makanya Allah itu memiliki sifat asy-syafi. Apa artinya asy-syafi? Yaitu adalah maha penyembuh. Siapapun orang yang sakit, maka boleh baginya berikhtiar untuk berobat. Dan kemudian dia harus yakin kepada Allah bahwasanya Allah yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang akan menyembuhkan ketika Allah berkehendak. Tetapi juga kita harus paham, ada sebagian takdir yang memang telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita dilahirkan, bahwasanya ada di antara kita yang nanti akan meninggal membawa penyakit sampai kita meninggal dunia. Siapapun yang sabar dengan penyakit yang dia bawa, maka dia akan mendapatkan kemuliaan karena Allah akan menghilangkan segala maksiat dan dosa yang pernah dia kerjakan. Disinilah kemudian perbedaan yang pertama, bahwasanya apabila hati yang sakit akan ditambahkan terus penyakitnya. Tetapi kalau ada penyakit yang kita bawa di dalam badan kita, sesungguhnya badan kita yang sakit ada yang disembuhkan, ada yang diwafatkan dengan penyakit tersebut. Yang kedua, yang kita pelajari di dalam kajian kita sebelumnya adalah bahwasanya penyakit hati adalah penyakit yang menjadikan kita bertambah hina di hadapan Allah. Siapapun mereka yang membawa hatinya ketika sakit ataupun hatinya yang mati, maka sesungguhnya hati yang sakit menjadikan kita hina di hadapan Allah. Karena sesungguhnya siapapun mereka, walaupun mereka beribadah tetapi hatinya sakit, tidak ridha terhadap takdir Allah, kemudian dia tidak ikhlas di dalam amal perbuatannya, dia membenci kepada sesama mukmin. Ketika hatinya sakit, maka sesungguhnya sakitnya hati menjadikan hinanya kita di hadapan Allah. Karena sesungguhnya hati yang sakit tidak menumbuhkan kecuali kehinaan kita seorang hamba di hadapan Allah. Beda dengan penyakit di dalam tubuh kita. Sesungguhnya orang-orang yang mereka diberikan penyakit oleh Allah, jangan menganggap bahwasanya orang yang mereka diberikan penyakit oleh Allah itu dibenci oleh Allah. Karena sesungguhnya penyakit itu diberikan oleh Allah, salah satu hikmahnya adalah supaya ibu lembaran kehidupannya bersih dengan penyakit yang Allah titipkan kepada badan kita, supaya kita tidak perlu repot untuk dihisab pada waktu hari kiamat ketika kita sabar mendapatkan penyakit yang Allah berikan kepada kita di dunia. Jadi Masya Allah, kalaulah sakit itu kita artikan adalah kemurkaan dari Allah, maka sesungguhnya Nabi Ayub adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah, karena sakit yang diderita oleh Nabi Ayub adalah selama 18 tahun dalam satu riwayat. Kalaulah penyakit itu adalah merupakan bagian dari kemurkaan Allah, pastilah Allah itu tidak akan pernah memberikan sakit kepada Nabi, di mana sakitnya Nabi 2 kali sakitnya kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Sesungguhnya kalau saya sakit yang aku derita itu 2 kali sakitnya kalian. Jadi Rasulullah itu demamnya, sakit kepalanya, ataupun sakit yang beliau derita 2 kali sakitnya kita selaku manusia biasa. Jadi kalau kemudian kita katakan bahwasanya sakit adalah merupakan bagian dari kehinaan seseorang manusia di hadapan Allah, maka sesungguhnya Nabi Ayub tidak akan diberikan sakit dan Nabi Rasulullah tidak akan diberikan sakit. Tapi sesungguhnya sakit yang Allah berikan kepada manusia adalah merupakan sakit, di mana sakit itu menjadikan diri kita apabila kita bersabar, apabila kita ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka sesungguhnya itu akan menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhusnudzon. Marilah kita berbaik sangka apabila Allah memberikan kepada kita sakit, sesungguhnya sakit merupakan anak tangga untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah dengan sakit yang Allah berikan kepada kita. Makanya Masya Allah, orang-orang yang mereka ditimpa dengan berbagai macam penyakit ketika di dunia, kalau mereka bersabar, kelak ketika mereka pada waktu di hari akhirat, mereka akan diberikan oleh Allah dengan 3 perkara. 1, Allah berikan khairan, yaitu adalah kebaikan surga. 2, afiyah,
Allah akan memberikan kekuatan untuk menggantikan kelemahan dan rasa sakit yang pernah dia derita ketika di dunia. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kepadanya mangzilah. Mangzilah itu kedudukan yang tinggi di surga, di mana kedudukan itu tidak akan diperoleh dengan pahala sholat, tidak akan dicapai dengan pahala puasa, tidak akan dicapai dengan pahala haji dan umrah. Tetapi kedudukan yang tinggi itu dicapai bagi orang yang mereka diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, salah satunya dengan penyakit, lalu dia bersabar. Makanya sampai-sampai orang yang jarang diuji, kelak pada waktu di hari kiamat, mereka berandai-andai, cobalah kalau diri kami dulu di dunia itu diuji oleh Allah, pastilah kami akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dengan ujian yang disikapi dengan sikap yang sabar. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau semuanya digampangkan untuk ibu, semuanya digampangkan untuk saya, terus sehat, maka kita justru khawatir dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran kalau kemudian semua kehidupan kita menjadi gampang, semua badan kita terus senantiasa sehat, semua keluarga kita gampang diatur, maka Masya Allah justru kita khawatir, kita justru tidak mendapatkan pahala kesabaran. Terkadang Allah sakitkan diri antum, sakitkan diri anak, karena Allah ngerti kita mungkin ada dosa yang harus dihapuskan. Allah sayang kepada kita karena Allah tidak ingin kita dihisab pada waktu hari kiamat. Allah hisab diri kita di dunia dengan penyakit sebentar, tetapi kita akan mendapatkan kenikmatan tiada tara. Cuma satu, sabar dan ihtisab ketika mendapatkan ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita dalam sementara waktu yang kita lalui. Disitulah kita paham. Yang kedua, perbedaan antara penyakit hati dengan badan yang sakit. Penyakit hatimu menambah kehinaan kamu di hadapan Allah. Tetapi badan yang sakit justru bisa menjadikan diri kita mulia. Selama orang yang diberikan oleh Allah dengan ujian sakit, mereka sabar, mereka ihtisab. Ihtisab adalah mengharapkan pahala dari setiap perkara yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, yang kita kemarin juga bahas, apa perbedaan antara hati yang sakit dengan badan yang sakit? Sesungguhnya hati yang sakit akan menjadikan kenikmatan, ketaatan dan ibadah itu menjadi hilang. Siapapun mereka yang tidak mampu merasakan kenikmatan sholat, kenikmatan puasa, kenikmatan ketaatan di jalan Allah, tidaklah hilang kenikmatan itu kecuali satu, hati mereka menjadi hati yang sakit. Kalau hati yang sakit, maka sesungguhnya kenikmatan ibadah itu menjadi hilang. Berkumpul di taman ilmu menjadi berat untuknya, hilang kenikmatannya. Kenapa? Hatinya itu telah mati dan hatinya sakit. Sebagaimana tubuh yang sakit tidak mampu merasakan kenikmatan setiap makanan dan minuman yang dihidangkan kepada kita. Karena lidah kita menjadi pahit kalau ibu menjadi demam. Lidah ibu menjadi pahit ketika ibu didiagnosa tipes, dan lidah ibu menjadi pahit ketika didiagnosa diabetes. Maka sesungguhnya sama, hati apabila sakit menjadikan tawar, ibadahnya menjadi hambar, ketaatannya menjadi tidak nikmat, disebabkan hati yang sakit. Sebagaimana tubuh yang sakit tidak mampu menikmati setiap makanan dan minuman selezat apapun, karena hakikatnya lisan kita menjadi hambar ketika sakit. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau orang tidak mampu untuk menikmati setiap ketaatan dia di dalam hidupnya, bagaimana membayangkan dirinya akan mendapatkan surga? Padahal surga dipenuhi dengan amalan-amalan ketaatan yang harusnya dia nikmati ketika di dunia. Bangunan surga kalau boleh kita sederhanakan, maka terdiri dari bangunan sholat kita, bangunan puasa kita, bangunan sedekah kita, bangunan ilmu kita. Kalaulah sholat itu, puasa itu, ilmu itu tidak mampu kita nikmati di dunia, bagaimana kita bisa membayangkan orang yang tidak pernah merasakan kenikmatan surga di dunia, maka sulit baginya akan mendapatkan kenikmatan surga di dalam kehidupan akhirat. Makanya kenikmatan surga di dunia dikatakan oleh para ulama salaf itu terletak kepada ketaatan yang kita kerjakan ketika Allah berikan kenikmatan ketika melakukan itu. Tanya sama Allah, kalau kemudian ternyata kita tidak mampu menikmati sholat, tanya kepada Allah, dosa apa yang telah kita kerjakan ketika kita tidak mampu bangun di tengah malam. Tanya kepada Allah, kenapa kita tidak mampu menikmati ilmu yang datang dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya disebabkan dosa
hilanglah kenikmatan di dalam ketaatan dan ibadah kita ketika kita menghamba diri kepada Allah. Jadi pada dasarnya Masya Allah, hati yang sakit menjadikan semua ketaatan itu tidak nikmat. Mendapati pendidikan anaknya tidak dinikmati dengan sabar. Mendapati kekurangan istrinya dan suaminya tidak mampu dinikmati dengan bersabar. Apapun kenikmatan di dalam ketaatan menjadi hilang disebabkan hati yang sakit. Beda dengan badan yang sakit. Badan yang sakit itu masih bisa merasakan kenikmatan di dalam ketaatan. Tetapi mereka tidak mampu merasakan kenikmatan di dalam masakan dan minuman, itu saja. Ibu apabila sakit, sulit untuk makan. Ibu apabila mahnya kambuh, akan mual. Setiap minum pun akan dimuntahkan. Maka sesungguhnya badan yang sakit hanya menghilangkan kenikmatan makan dan minum. Tetapi mereka tetap menikmati setiap ketaatan kalau mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah orang yang ihtisab. Berapa banyak ibu kita lihat orang-orang yang diuji dengan sakit yang luar biasa, di mana kita sulit membayangkan diri kita kalau terkena penyakit itu, tetapi dia tetap nikmat ketika membaca Al-Quran. Dia tetap nikmat ketika merasakan sakit yang dia derita. Kenapa? Karena sakitnya badan kita tidak menjadikan hati kita menjadi sakit kalau dia adalah orang yang beriman. Dia tetap mampu menikmati keridhaan, dia tetap menikmati kesabaran, karena yang tidak bisa dia nikmati cuma satu, lezatnya makanan dan minuman itu yang tidak bisa dia nikmati. Tetapi ketaatan yang ada di dalam hatinya dia nikmati dengan luar biasa kalau dia adalah orang yang beriman. Jadi sakitnya hati menjadikan ketaatan nikmatnya itu hilang, tetapi sakitnya badan kita menjadikan lezatnya dan minuman itu, makanan dan minuman itu hilang. Jadi Masya Allah, inilah yang kita khawatirkan apabila kita sampai hilang kenikmatan di dalam ketaatan. Kalau sampai kita tidak bisa menikmati Quran, tetapi malah menikmati musik. Kalau kita tidak bisa menikmati sunnah, tetapi malah menikmati bid'ah, hati-hati. Jangan-jangan banyak dosa yang telah kita kerjakan, Allah cabut kenikmatan kita di dalam ketaatan itu, sampai menjadikan kita tidak mampu untuk melahirkan ketaatan di jalan Allah dan tidak lahir rasa kenikmatan itu. Kemudian yang berikutnya, perbedaan yang telah kita bahas. Orang yang sakit hatinya, mereka terkadang tidak sadar kalau hatinya sakit. Tapi kalau orang itu badannya sakit, pasti terasa. Ibu punya asam lambung yang naik sedikit saja, ibu akan merasakan lambungnya begitu perih. Sampai saking perihnya kita memuntahkan apa yang ada di dalam perut. Kenapa? Sakit apapun di dalam badan itu terasa. Kita, kakinya diinjek oleh saudara kita, kerasa. Kita ditusuk, terasa. Kita dipukul, terasa. Kenapa? Sakit di dalam jasad itu terasa, sangat terasa. Tapi beda dengan sakit di dalam hati. Banyak orang yang mereka itu di dalam hatinya sakit, tetapi tidak merasa kalau mereka itu sakit hatinya. Mereka tidak merasa kalau di dalam jiwanya itu ada yang rusak. Mereka tidak tahu kalau di dalam hatinya ada yang sakit. Sehingga kemudian dikatakan para ulama, orang apabila dia sakit jasadnya itu pasti terasa. Pasti akan terasa. Sedikit apapun sakit itu pasti akan terasa. Tapi beda kalau sakitnya itu di balik dada. Kalau kemudian sakitmu di dalam hatimu, di balik dadamu, maka sesungguhnya sakit itu terkadang tidak terasa. Berapa banyak kita sering melihat orang-orang yang bergelimang dengan dosa, kita sampai ketakutan dengan banyaknya dosa yang dia kerjakan, tapi orang yang melakukan dosa itu tidak terasa kalau itu adalah perbuatan dosa. Berapa banyak orang yang berani menentang ayat-ayat Allah, menentang sunnah-sunnah Rasulullah dengan berani. Contohnya hari ini kita melihat ada orang yang mereka itu setia membela kaum homoseksual dan lesbian. Tapi ketika dia membela dan membenarkan perbuatan itu, mereka kemudian tidak merasa apa yang mereka lakukan itu salah, bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Padahal perilaku homo dan lesbian, ibu tahu, sesungguhnya perilaku homo termasuk di antara dosa yang paling berat hukuman hududnya. Hukuman hudud itu apa? Hukuman yang diberlakukan kepada orang yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Homo, saking beratnya perilaku itu ditetapkan oleh Allah hukumannya, boleh mereka itu dibawa ke puncak gunung ataupun ke atas tebing, lalu mereka dijatuhkan dari tebing-tebing yang tinggi. Setelah dijatuhkan, dilempari batu dari atas.
Kenapa seberat itu perilaku homo dibenci oleh Allah? Karena sesungguhnya di antara kenikmatan yang paling Allah murkai adalah kenikmatan yang ditampilkan dan didapatkan seseorang ketika mendatangi sejenis. Ya, kadang-kadang kita mendapati ada orang yang sakit hatinya, dia membela sesuatu yang salah, tapi dia tidak merasa kalau apa yang dilakukan itu menunjukkan karakter munafiknya ketika hatinya itu sakit. Dia tidak merasa apa yang dia lakukan itu menunjukkan hati yang sakit, karena hati yang sakit banyak orang yang tidak merasa. Kapan orang yang hatinya sakit akan didiagnosa bahwasanya hatinya itu sakit? Ketika dia bersama dengan orang yang sholih, orang yang berilmu, orang yang baik akhlaknya, dia akan ketahuan bahwasanya ternyata dia sakit hatinya dibandingkan dengan orang-orang sholih yang ada di sekitarnya. Jadi ini Masya Allah, ini yang menjadikan kita sering tertipu. Karena sesungguhnya tidak terasa, kalau badan kita sering terasa. Ibu sakit apapun akan terasa. Bukan hanya sakit, bahkan ketika ibu digigit semut ataupun nyamuk pun itu akan terasa. Padahal itu hanyalah kecil, betul. Karena apa? Fitrah yang Allah berikan kepada ibu, jasadnya ibu merasakan setiap sakit dan setiap perih. Tapi hati yang sakit adalah hati yang terkadang tidak disadari oleh pelakunya. Berapa banyak orang yang hatinya sakit, tetapi pelakunya tidak merasakan kalau hatinya itu sakit di hadapan Allah. Ini sudah kita pelajari pula. Yang kelima, yang kita kemarin pelajari, perbedaan antara hati yang sakit dan badan yang sakit adalah sesungguhnya badan yang sakit, maka sesungguhnya tidak wajib untuk diobati. Karena kemarin kita telah mempelajari apakah berobat itu hukumnya wajib? Tidak. Apakah dia hukumnya sunnah? Tidak. Tetapi sesungguhnya berobat itu hukumnya mubah. Kenapa? Berobat itu hukumnya mubah. Kalau berobat itu hukumnya itu adalah wajib ibu, maka sesungguhnya Ubay bin Ka'ab itu berdosa karena dia meminta kepada Allah supaya diberikan sakit demam untuk menggugurkan dosa. Kalau berobat itu adalah wajib, maka wanita Ansor bekas budak yang hitam legam, dia tidak akan masuk surga. Padahal wanita itu, budak hitam legam itu justru manis atau tidak manis saya tidak tahu. Jadi sesungguhnya wanita itu kemudian dia masuk surga disebabkan dia bersabar ketika dia itu mendapatkan penyakit ayan sampai kemudian dia bersabar dan mendapatkan surga. Kemarin telah kita bahas sesungguhnya penyakit di dalam jasad ibu tidak wajib untuk kemudian berobat. Makanya kalau ada anggota keluarga ibu ataupun ibu sendiri, kemudian ibu tidak mau berobat, tidak boleh bagi kita lalu kemudian berkata, ikhtiar berobat itu wajib. Tidak ada dalil yang menerangkan itu wajib. Tetapi hukumnya adalah mubah. Ketika ibu tidak mampu untuk menerima rasa sakit dan menyebabkan ibadahnya menjadi berantakan dengan sakit, sunnahnya berobat. Tapi kalau ibu ingin mengharapkan dengan sakit yang ibu terima dan ibu lalui dengan sabar, dan kemudian ingin mendapatkan pahala dengan rasa sakit yang ibu terima yang ditetapkan oleh Allah, maka ibu pun akan mendapatkan pahala karena sesungguhnya berobat itu tidak wajib, tetapi dia adalah mubah. Beda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu wajib nggak diobati? Wajib. Karena sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang menutup mata ketika meninggal dunia, dia membawa hati yang sakit. Inilah yang kita pelajari di dalam pertemuan kita pada waktu sebelumnya. Sekarang mari kita perhatikan. Penyebab-penyebab hati yang sakit itu apa? Ini yang harus kita kemudian pula cari penyebabnya. Karena segala sesuatu di atas muka bumi ini ada penyebabnya, ada pemicunya. Bukankah tipes ada pemicunya, yaitu adalah ketika kita terlalu letih dan ketika kita tidak memperhatikan pola makan. Bukankah diabetes ada pemicunya ketika pola hidup kita tidak teratur antara yang dimasukkan dengan yang dikeluarkan? Bukankah DB pun ada pemicunya ketika Allah menakdirkan nyamuk ya, kemudian menggigit kita dan akhirnya kita menjadi demam, karena sesungguhnya segala sesuatu itu ada penyebabnya. Maka sama pula hati yang sakit, sebelum kita membahas bagaimana terapi hati yang sakit apabila menimpa kepada diri kita, maka kita harus dulu mencari penyebabnya itu apa. Sampai kemudian akhirnya manusia itu hatinya keras.
Sampai menjadikan manusia itu hatinya gersang. Sampai menjadikan jiwanya itu menjadi kering. Itu kenapa sih? Karena kalau kemudian kita ngobatin tetapi kita tidak ngerti pemicunya apa, bisa jadi kita ngobatin tetapi kita mengulang kembali pemicunya dan akhirnya menimbulkan penyakit kembali. Orang yang ngobatin diabetes tetapi tidak ngerti pemicu diabetes itu adalah gula, bisa jadi sembuh satu waktu, tetapi hari berikutnya dia akan minum dan banyak makan gula, tidak mengontrol gula yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka sehatnya sebentar, sakitnya pun lama. Kenapa? Karena dia tidak ngerti pemicu penyakit itu apa. Inilah yang menjadikan kita mendapati penjelasan para ulama di dalam Tazkiyatun Nufus. Mereka para ulama lalu menjelaskan kepada kita pemicu dan penyebab kenapa hati itu menjadi keras, lebih keras daripada batu. Kenapa jiwa itu menjadi kering, lebih kering daripada tanah yang tidak pernah ditetesi dengan air. Kenapa jiwa itu menjadi kering dan hati itu menjadi sakit? Maka setidaknya ada 6 perkara yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi ada 6 perkara yang menjadikan seseorang ketika mereka tidak memperhatikan 6 unsur dalam perkara ini, maka ini yang akan menjadikan hati kita menjadi hati yang sakit dan menjadikan hati kita menjadi hati yang gersang, jiwa kita menjadi jiwa yang kering ketika kita melakukan 6 perkara dalam kehidupan ini. Para ulama lalu kemudian menerangkan, yang pertama, lalai untuk bermuhasabah. Yang pertama adalah lalai untuk bermuhasabah. Lalai untuk bermuhasabah. Muhasabah itu apa sih? Muhasabah itu introspeksi, merenungkan diri, melihat kepada catatan dosa dan catatan maksiat yang telah kita kerjakan dan kita lakukan. Itulah muhasabah. Ya. Makanya sesungguhnya barang siapa di antara hamba ketika dia menyisir jalan di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak pernah memperhatikan dirinya, lalu merenungi dirinya, lalu mengukur dosa dan kemaksiatan yang dia telah kerjakan, maka sesungguhnya orang yang tidak pernah mengintrospeksi dirinya menjadikan hatinya itu menjadi hati yang keras. Karena sesungguhnya setan itu senantiasa menjadikan kita lupa kepada kemaksiatan dan dosa yang telah kita kerjakan. Kalau orang sudah dilupakan oleh setan terhadap dosa dan kemaksiatan yang dia telah kerjakan, maka itu yang akan menjadikan dia nyaman dengan perbuatan yang salah yang dia kerjakan. Hatinya menjadi keras ketika dia tidak pernah bermuhasabah. Ibu, berapa banyak kepala rumah tangga yang tidak tahu rumahnya rusak disebabkan karena dia tidak pernah memperhatikan rumahnya ketika dia terlalu sibuk di luar rumah. Karena sesungguhnya dia tidak tahu kalau rumahnya itu banyak rayap, kalau rumahnya pada bocor, kalau rumahnya itu banyak rusak. Kenapa? Karena sesungguhnya dia tidak pernah memperhatikan rumahnya dengan baik-baik. Pagi dia sudah keluar dari rumah, malam baru pulang dari kantornya, tidur. Apa yang terjadi? Bisa jadi bangunan rumah yang dia miliki itu betul-betul akan bertambah rusak dan bertambah rusak disebabkan dia tidak pernah memperhatikan di dalam rumahnya ketika atapnya bocor dan ketika kayu-kayu rumahnya itu digerogoti oleh rayap. Ibu, banyak di antara kita yang apabila tidak pernah cek lab, maka sesungguhnya kita tidak pernah tahu ternyata kita ini membawa bakat penyakit apa. Karena kita tidak pernah mendiagnosa diri kita ke laboratorium. Itu contoh yang paling gampang untuk menggambarkan sesungguhnya orang yang lalai di dalam bermuhasabah, maka sesungguhnya sama dengan orang yang memiliki rumah, tetapi karena dia tidak pernah perhatikan rumahnya itu bocor dan rumahnya itu digerogoti dengan rayap, maka dia tidak paham disebabkan dia tidak pernah memperhatikan isi di dalam rumahnya. Sama pula dengan diri kita, kalau kita tidak pernah ngecek ke lab, kita tidak pernah tahu bakat-bakat penyakit yang kemudian ada di dalam tubuh kita. Kalau kita tidak pernah melihat ke dalam tubuh kita. Sama pula, orang yang akhirnya jatuh dalam perbuatan hati yang keras, itu adalah disebabkan salah satunya ketika mereka lalai untuk melakukan muhasabah, merenungkan tentang dirinya, melihat lembaran kehidupannya, melihat catatan dosa dan maksiat yang telah dia kerjakan. Kalau kita tidak pernah bermuhasabah kepada diri kita, tidak pernah melihat catatan bagaimana kehidupan kita, sesungguhnya orang yang jarang bermuhasabah
adalah orang yang berpotensi besar untuk menjadikan hatinya menjadi hati yang keras. Makanya rata-rata orang yang beriman, lahir keimanan dan ketakwaan itu salah satunya adalah karena muhasabah. Mari kita lihat salah satu salafus salih. Ketika ada seseorang salafus salih yang menginjak umur 60 tahun. Apa yang dia ketahui, apa yang dia kerjakan ketika dia itu tahu bahwasanya dia telah berumur 60 tahun. Dia kemudian merenung, muhasabah. Dia lalu berkata, saya ini 60 tahun. Berapa banyak dosa yang telah saya kerjakan selama 60 tahun? Jadi salaf itu setelah mengetahui bahwasanya dia berumur 60 tahun, dia bermuhasabah, dia ingin tahu besarnya dosa dan kemaksiatan yang dia telah kerjakan itu sebanyak apa. Maka dia kemudian membuat baju yang besar, lalu kemudian baju itu dibuatkan kantong sebelah kanan dan kantong sebelah kiri. Sebelum subuh dia kumpulkan kerikil yang banyak. Lalu kemudian dia berkata kepada jiwanya dan kepada hatinya, hari ini aku akan bermuhasabah untuk menimbang dan untuk mengukur dosa dan kebaikan yang aku kerjakan. Lalu kemudian dia berkata kembali, setiap aku melakukan kebaikan, aku masukkan kerikil ini ke kantong sebelah kanan. Tetapi apabila aku melakukan dosa dan kemaksiatan, maka aku akan masukkan kerikil ini ke sebelah kantong kirinya. Maka dia kumpulkan itu kerikil yang banyak di penghujung hari. Maka kemudian ketika fajar dia sholat, kemudian dia melakukan banyak aktivitas. Setiap dia melakukan kebaikan, dia masukkan kerikil ke kantong sebelah kanan. Dan ketika melakukan dosa dan kemaksiatan, dia melihat kepada kantong sebelah kiri. Dan dia jujur. Jujur dia. Kalau mungkin ibu-ibu mungkin sedikit-dikit, ini baik nih, masukkan kanan. Kalau beliau betul-betul jujur. Dan dia tidak perhatikan kantong itu. Dia betul-betul sibukkan dengan kegiatan yang biasa dia kerjakan setiap waktunya. Sampai kemudian akhirnya ketika malam sudah berganti, ketika hari sudah berganti malam, ketika dia akan istirahat, maka dia berkata kepada jiwanya dan hatinya, saatnya untuk menimbang berapa banyak kerikil yang aku kumpulkan di dalam kantong sebelah kanan dan berapa banyak kerikil yang aku kumpulkan di kantong sebelah kiri. Ternyata Masya Allah dia kaget ketika dia mengeluarkan kerikilnya yang dari sebelah kanan hanyalah beberapa kerikil. Lalu kemudian ketika dia mengambil kerikil di sebelah kantong kirinya, dia mendapati kerikil yang begitu banyak dan itu mengagetkan. Karena kemudian dia berkata, kalaulah satu hari aku akan mempertanggungjawabkan kerikil dosaku sebanyak ini, bagaimana dengan kerikil dosa dan kemaksiatan yang aku lakukan selama 60 tahun? Apa yang terjadi kepada beliau? Sesak nafasnya, lalu kemudian akhirnya beliau pingsan. Diterangkan dalam satu riwayat pingsannya beliau hingga 3 hari. Sahabat-sahabatnya menjenguk dia untuk kemudian mencoba untuk menyadarkan beliau dari siumannya, tetapi tidak kunjung beliau siuman. Dan ketika datang sakaratul maut kepada beliau di dalam sakitnya itu, tiba-tiba Allah memperlihatkan karomah. Karomah yang Allah perlihatkan adalah ada satu suara yang tidak pernah diketahui siapa yang membacanya. Sebuah ayat yang didengarkan oleh semua orang yang hadir ketika menyaksikan tabi'in tersebut menghadapi kematiannya. Ayat itu berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan kamu diridhai oleh Allah. Kemudian para sahabat itu mengetahui dia telah meninggal dunia setelah ayat itu dibacakan tanpa mereka tahu siapa yang membacakan ayat itu kepadanya. Masya Allah. Disinilah para ulama sampai kemudian menerangkan, Masya Allah, orang yang muhasabah itulah yang melembutkan hati. Karena apa? Sekering apapun tanah hati kita, segersang apapun tanah hati kita, tetapi apabila kita tertetes dengan air yang bernama muhasabah, maka sesungguhnya kerasnya hati kita akan menjadi lembut ketika kita banyak muhasabah di hadapan Allah. Inilah yang menjadikan kehidupan orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bermuhasabah. Mari kita buka di dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Perhatikan di dalam ayat ini, ayat yang ke-18 di dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kamu kerjakan untuk di masa mendatang. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang telah kalian kerjakan. Perintah di dalam bermuhasabah yang ada di dalam ayat ini diapit oleh dua kalimat takwa. Yang pertama, wattaqullaha. Allah mengatakan sebelumnya, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah amal yang telah kamu kerjakan untuk di masa mendatang. Lalu Allah setelah memerintahkan kita untuk bermuhasabah atas apa yang telah kita kerjakan untuk di hari esok, Allah pun kembali perintahkan kepada kita, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Para ulama lalu kemudian menjelaskan kenapa perintah muhasabah diapit oleh dua perintah untuk bertakwa kepada Allah. Karena kamu gak akan pernah mampu bertakwa kepada Allah sampai kamu bermuhasabah atas apa yang telah kamu kerjakan. Inilah yang menjadikan kita bermuhasabah. Karena orang yang lalai di dalam bermuhasabah, yang senantiasa menjadikan dia lupa catatan dosa dan kemaksiatannya. Dan orang yang jarang bermuhasabah adalah orang yang paling berat ketika dia dihisab oleh Allah kelak pada waktu hari kiamat. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Makanya sampai kemudian Umar bin Khattab berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab oleh Allah. Tidak perlu kita menghisab orang lain, karena kamu tidak pernah diperintahkan untuk menghisab orang lain. Karena terkadang kita justru banyak menghisab orang lain terhadap kesalahan dan kemaksiatan yang dia kerjakan, tetapi kita melupakan hisab kepada diri kita. Allah tidak pernah perintahkan antum untuk menghisab orang lain, karena sesungguhnya hisabnya orang lain itu adalah di hadapan Allah. Tetapi Allah perintahkan bagi kita untuk menghisab diri kita, karena sesungguhnya orang yang banyak menghisab apa yang dia kerjakan di dunia menjadikan dia ringan hisabnya kelak pada waktu hari kiamat. Di Masya Allah, menghisab diri akan menjadikan dia cepat bertaubat. Menghisab diri akan melembutkan hatinya. Menghisab diri akan menjadikan hatinya akan lembut ketika dia banyak bermuhasabah kepada hatinya. Di Masya Allah, dihisab diri kita. Dihisab bagaimana ibu bersama suami. Apa kesalahan-kesalahan yang telah dikerjakan. Kalau ibu menghisab kesalahan itu, ringan untuk meminta maaf. Supaya ibu mendapatkan keridhaan dari sang suami. Hisab diri kita ketika bersama dengan anak-anak kita. Apa yang nampak ketika dulu kita tidak bersabar mendidiknya. Hisab ketika dulu kita mengajari anak kita salah. Ketika kita belum datang kepada kita ilmu, hisab. Dengan itu kemudian kita beristighfar, ya Allah ampuni kami. Ketika dulu mendidik anak-anak kami, belum datang kepada kami ilmu, dan ternyata ilmu itu adalah ilmu yang salah. Orang yang bermuhasabah dimudahkan oleh Allah untuk memiliki hati yang lembut. Dan orang yang lalai di dalam bermuhasabah menjadikan hatinya menjadi hati yang keras. Kerasnya hati melebihi kerasnya batu. Karena sesungguhnya batu masih bisa tertetes dengan air yang meresap ke dalam batu. Tetapi apabila hati yang keras, maka air apapun tidak akan pernah mampu menembus hati yang sudah tertutup dan hati yang sudah keras. Dan itulah yang kita berlindung darinya. Hati yang tidak mampu menerima cahaya kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Jadi Masya Allah, bermuhasabahlah. Karena muhasabah itu sebab keberuntungan. Ada sebuah kisah nyata di daerah Syam, di daerah Suriah. Saya dapatkan dari ikhwan-ikhwan di Suriah secara langsung. Di antara mereka pernah cerita kepada kita ketika mereka ada di rumah sakit. Dia cerita tentang seorang pemuda yang belia, umurnya belum menginjak 25 tahun, tetapi meninggal dalam peperangan, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan senyum wajahnya. Sampai membuat orang-orang yang ditinggalkan olehnya terkagum-kagum ketika melihat bagaimana kematian indah yang menimpa kepada pemuda itu. Ketika pemuda ini akan dikuburkan, maka setiap orang yang meninggal dalam peperangan, dia tidak boleh dilepaskan bajunya. Karena sesungguhnya orang yang meninggal di dalam peperangan, dia tidak dikafani, dia tidak pula dimandikan.
tetapi dia akan membawa pakaian itu menjadi saksi di hadapan Allah ketika dia dibangkitkan oleh Allah. Makanya darahnya tidak boleh dibasuh dengan air. Biarkan apabila ada orang yang meninggal dunia di tempat-tempat peperangan yang syar'i fisabilillah, perhatikan orang yang mereka berdarah-darah ketika meninggal, darahnya tidak boleh dibersihkan, tidak boleh diganti dengan kain kafan, karena darah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya darah itu menetes semata-mata kecintaan dia kepada Allah. Maka ketika pemuda ini akan dikuburkan, kata salah satu ikhwan, maka para ikhwan ketika akan menyelenggarakan jenazahnya, maka mereka mengambil barang-barang yang dimiliki oleh pemuda belia ini. Apa? Supaya bisa dikirimkan kepada anggota keluarganya yang masih hidup. Ini loh barang-barang yang dimiliki olehnya ketika meninggal dunia. Karena kita tidak boleh membawa barang apapun kalau meninggal dunia. Ibu kalau suka Hello Kitty, tidak boleh bawa Hello Kitty kalau meninggal dunia. Ya kalau masih ada yang suka dengan Hello Kitty, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Dan kalau ditanya ustadznya jangan nyebutin nama saya. Jadi kemudian tidak boleh bawa barang. Kita kembali ke cerita kisah nyata itu. Maka ketika dia akan diselenggarakan untuk kemudian dalam pemakamannya, apa yang terjadi? Mereka mendapati ada sebuah buku catatan kecil yang ada di sakunya. Diambil buku itu, lalu diselenggarakan bagaimana penyelenggaraan jenazahnya. Masya Allah, ibu tahu apa yang tertulis di dalam buku kecilnya? Yang tertulis dalam buku kecilnya adalah catatan-catatan dosa menurut dia. Padahal ketika dibuka, catatannya apa? Catatannya adalah catatan amal yang tampaknya biasa bagi orang lain, tetapi tidak biasa bagi pemuda belia ini. Dia mengatakan, saya pernah memasukkan bola, tertawa terbahak-bahak. Lalu kemudian ditulis oleh beliau dan dia sesali dengan sebuah kalimat, ini dosa saya kepada Allah. Satu ditulis. Saya pernah merasa sombong ketika memasukkan bola, ditulis lagi satu. Di mana apa yang ditulis oleh beliau adalah sesuatu yang dipandang oleh ikhwan-ikhwan ketika membaca tulisan itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi tidak biasa bagi orang yang senantiasa bermuhasabah layaknya pemuda belia ini. Makanya kemudian ikhwan-ikhwan lalu berkata, Masya Allah, pantas Allah memilihnya untuk meninggal dalam peperangan dalam keadaan yang mulia, disebabkan hatinya adalah hati yang senantiasa bermuhasabah kepada Allah. Jadi Masya Allah, disitulah kisah nyata di mana kita mendapatkan sebuah faedah manis. Orang yang bermuhasabah, dia akan mudah untuk beristighfar dan bertaubat. Dan orang yang bermuhasabah adalah orang yang akan dipilih hatinya oleh Allah menuju kepada kebaikan ketika dia banyak bermuhasabah kepada Allah. Tidak akan pernah datang ketakwaan kita kepada Allah sampai kita bermuhasabah. Allah ketika perintahkan dirimu untuk bermuhasabah, Allah terangkan dengan dua kalimat perintah untuk bertakwa. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha. Dan kemudian perhatikanlah apa yang telah terjadi dalam dirimu untuk kemudian di hari mendatang bertakwalah kamu kepada Allah, karena orang yang bermuhasabah akan menjadikan dirinya lembut, jiwanya akan lembut, hatinya akan lunak ketika dia banyak bermuhasabah kepada Allah. Makanya Masya Allah, orang yang nikmat di dalam iman adalah orang yang diberikan mata yang besar melihat dosanya dan diberikan mata yang kecil ketika melihat dosa saudaranya. Tapi orang yang tidak diberikan nikmat adalah orang yang diberikan mata yang kecil ketika melihat dosa dan maksiatnya, tetapi dia punya mata yang besar untuk melihat dosa saudaranya. Inilah yang menjadikan akhirnya dia sibuk dengan aib orang lain, tetapi dia tidak sibuk dengan aibnya diri sendiri. Karena sesungguhnya orang yang sibuk dengan aib diri sendiri, itulah orang yang mereka akan lembut hatinya. Jadi Masya Allah, yang pertama yang kita dapatkan, orang mengapa hati itu menjadi keras? Disebabkan apabila orang yang mereka lalai di dalam bermuhasabah, maka menjadikan hati mereka menjadi hati yang keras. Ibu tidak pernah cek lab, ibu tidak akan pernah tahu penyakit-penyakit bakat yang ibu bawa itu apa. Kalau ibu tidak pernah periksa dokter dan tidak pernah periksa di laboratorium. Sama, kalau ibu tidak pernah bermuhasabah antara ibu dengan Allah, ibu tidak akan pernah tahu
dosa apa, sebesar apa yang telah kita kerjakan, dan akhirnya ketika kita tidak menyadari catatan dosa kita yang menggunung, itu yang menjadikan kita keras hatinya ketika kita tidak bermuhasabah kepada Allah. Ini yang pertama.